Hai semuanya, selamat datang di channel The Story of Agung. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah pengalaman horor yang aku alami sendiri guys. Oke, tapi sebelum lanjut bisa tolong tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar ada video baru horor yang bisa kalian lihat di channel ini. Oke guys, jadi saya ini memiliki beberapa pengalaman horor yang bisa dibilang tidak terlalu menyeramkan seperti yang dialami oleh beberapa saudara saya. Tapi bisa dibilang saya juga bisa merasakan hawa keberadaan hantu tersebut guys. Jadi jika secara visual saya memang tidak bisa melihat sosok mereka secara jelas guys. Tapi saya bisa merasakan hawa keberadaan mereka guys jika mereka berada di dekat saya guys. Nah, cerita pertama yang saya alami ini waktu ketika saya mau makan setelah sholat maghrib guys. Nah, biasanya saya suka makan malam itu sesudah maghrib atau tidak sesudah isya guys. Nah, waktu itu berhubung benar-benar saya sangat lapar, akhirnya saya pun makan setelah sholat maghrib guys. Nah, jadi rumah saya ini ada 2 lantai. Nah, untuk ruang tamu dan ruang makan itu di lantai bawah. Sedangkan saya biasa sholat, nonton TV dan sebagainya itu di lantai atasnya guys. Nah, setelah sholat maghrib itu akhirnya saya turun ke lantai bawah untuk makan. Nah, saya ambillah piring, sendok dan sebagainya, lalu ambil nasi, lauk pauknya, sayur dan dagingnya. Nah, biasanya kan kalau makan itu suka di ruang makan guys, atau ruang tengah gitu. Nah, tapi saya biasanya kalau makan itu suka di ruang tamu guys biasanya. Nah, berhubung mejanya kan agak tinggi jadi lebih enak juga gitu guys buat makan. Nah, hingga pada akhirnya saya pun duduklah di ruang tamu tersebut, makan di karpetnya guys. Jadi saya duduk di karpet dan piringnya saya simpan di mejanya guys. Jadi bukan saya duduk di kursi ruang tamunya. Nah, makanlah pada akhirnya saya di ruang tamu tersebut. Nah, saat saya menikmati makanan yang sudah saya santap itu guys, tiba-tiba saja di atas meja itu saya merasakan ada hawa sesosok yang lewat guys. Jadi misalkan ini meja saya guys, lurus seperti ini. Nah, anggap saja lurus. Nah, saya sedang makan seperti ini. Tiba-tiba saja ada yang lewat di atas meja saya ini guys. Nah, anggap saja mejanya seperti ini. Tiba-tiba saja ada yang lewat seperti ini guys. Nah, saya kan lagi makan gini, fokus, ada lewat di sini. Nah, saya itu ngerasa kalau yang lewat itu pasti makhluk gaib guys. Soalnya tidak mungkin angin begitu saja yang lewat guys. Nah, di saat dia lewat seperti ini, anggap saja ini punggungnya dia guys, dan ini badannya dia guys ya. Lewat seperti ini. Saya makan. Nah, di pikiran saya waktu dia mau lewat ini, saya berpikir dia pasti akan keluar kan guys, menembus jendela gitu. Tapi apa yang terjadi guys, dia bukannya nembus jendela, tapi melainkan duduk di pinggir saya guys. Jadi di kursi sebelah sini ada, jadi di sebelah meja ini ada kursi guys, di sini ada kursi. Dia itu si hantu itu duduk guys di kursi tersebut dan wajahnya itu didekatkan ke wajah saya guys. Nah, seperti yang kalian lihat sekarang ini wajah saya di sini. Nah, dia wajahnya dekat dengan saya guys seperti ini. Jadi di wajahnya saya itu berdekatan dengan wajahnya dia guys. Jadi saling pinggiran gitu di sebelah kirinya guys. Nah, di situ saya mulai merasa hawanya tidak nyaman dan juga tidak enak guys. Wajahnya itu bisa dibilang hanya beberapa senti saja dari wajah saya guys. Dan di situ saya mulai merasa tidak nyaman. Dan saya pun akhirnya sedikit meminggirkan posisi makan saya, yang misalkan saya makannya di meja sebelah kirinya, saya geser ke bagian sebelah kanannya guys. Soalnya saya hawanya merasa tidak enak guys, itu karena muka saya dengan muka dia itu atau wajahnya kami itu saling berhadapan guys, tapi di sebelah kiri gitu. Dan saya merasa benar-benar tidak nyaman sekali dengan keberadaan dia guys. Tapi saya bisa simpulkan kalau hantu yang lewat di atas meja mengganggu saya makan ini adalah kuntilanak guys. Kenapa? Karena waktu dia lewat itu di atas meja saya yang sedang saya makan itu, saya ngerasa seperti ada angin, jubah angin gitu yang saya rasakan guys. Kalau misalkan pocong kan gitu yang lewat itu pasti kaki dan rapat lah guys istilahnya. Kalau lewat itu pasti depan. Kalau yang kuntilanak ini daster putihnya terurai guys. Jadi hawa angin si dasternya itu bisa saya rasakan guys. Jadi ya saya bisa menyimpulkan kalau itu adalah kuntilanak. Dan waktu wajah kami saling berdekatan, dia wajahnya mendekatkan wajahnya ke wajah saya ini guys, saya ngerasa itu memang wajah perempuan guys, dan ada rambutnya juga. Memang sih saya pribadinya tidak bisa melihat sosok seperti itu, alhamdulillah, malah tidak ingin gitu guys. Tapi saya bisa menyimpulkan kalau itu memang seorang wanita dan itu pastilah kuntilanak gitu, tidak mungkin pocong juga. Makanya di situ saya meneruskan makan saya di meja sebelah kanannya. Dan waktu saya makan itu
saya bisa merasakan hawanya itu memang si kuntilanak ini tuh memang tidak pergi guys, dia masih tetap duduk saja di kursi ruang tamu tersebut hingga sepertinya saat saya selesai makan atau saya hampir selesai makan, saya merasakan hawanya memang sudah hilang, tidak ada guys. Nah itu adalah pengalaman pertama saya waktu sedang makan gitu. Ya walaupun memang tidak bisa melihat secara langsung atau secara visual, tapi saya bisa merasakan hawa keberadaan mereka guys. Jadi ya cukup mengerikan, merinding gitu guys. Nah untuk pengalaman kedua yang saya rasakan ini waktu saya tidur guys. Jadi saya tidur di rumah nenek saya guys. Nah jadi rumah saya, nenek saya dan semua saudara saya yang pernah saya ceritakan pengalaman horornya itu memang saling berdekatan guys, saling rapat gitu. Jadi punya gerbang sendiri gitu guys. Nah waktu malam itu saya sedang menginap di rumah nenek saya sendirian. Nah jadi kan rumah orang tua saya dan rumah nenek saya ini memang berdempetan ya. Jadi saya pengen nginep nih di rumah nenek saya, nemenin nenek saya waktu tidur. Ya nenek saya punya 2 kamar gitu. Jadi kamar pribadi nenek saya dan satu lagi kamar tamu guys. Nah jadi saya tidur di situ guys. Nah sebelum saya mulai tidur saya pun main HP lah dulu, makan, ngemil, kue sambil ngopi gitu guys. Hingga pada akhirnya waktu pun tak terasa sekitar jam setengah 11 malam, sekitar jam 22 lewatnya 30-an lah gitu guys. Saya pun mulai merasa ngantuk dan ingin tidur hingga pada akhirnya saya pun mematikan HP saya dan mulai merebahkan tubuh saya di kasur dan menarik selimut. Nah hingga pada akhirnya saya pun mulai terlelap setelah beberapa saat itu guys. Nah tidak lama kemudian saya terlelap itu, tiba-tiba saja telinga saya mendengar suara anak kecil yang sedang berlarian di jalanan guys. Bisa dibilang rumah nenek saya ini di bagian belakangnya itu ada jalan juga, jalan warga yang saling lewat satu sama lain gitu. Nah tiba-tiba saja saya mendengar ada anak kecil sekitar kurang lebih 5 orang kayaknya, soalnya ramai banget suaranya. Mereka semua tuh berlari seperti entah dikejar sesuatu, atau mereka itu hanya bersenang-senang saja gitu guys. Nah tadinya saya pikir anak-anak itu tuh akan larinya tuh meneruskan larinya ke jalan yang seharusnya gitu guys. Nah tiba-tiba saja saya merasakan hawa ada yang menembus ke kamar saya guys, ke kamar tempat saya tidur itu. Waktu saya rasakan tiba-tiba saja badan saya mulai ketindihan guys. Nah waktu saya merasakan badan saya ketindihan itu, saya merasa kalau yang menindih saya itu seorang perempuan juga guys. Di situ saya mulai kaget dan tidak bisa menggerakkan badan saya seperti orang ketindihan pada umumnya. Bahkan membuka mata pun sangat susah guys, tidak bisa menggerakkan, tidak bisa bersuara. Hingga pada akhirnya saya pun membaca doa di dalam hati, membaca ayat kursi, membaca doa-doa pendek itu. Hingga pada akhirnya hawa keberadaan si hantu kuntilanak itu juga menghilang guys. Nah saat itu saya benar-benar kaget dengan hal tersebut, hingga pada akhirnya saya mengambil HP dan melihat jam. Waktu saya lihat ternyata jamnya masih sekitar jam 22:35 guys. Nah tadi waktu saya tidur itu kan jam 22:30 pas. Nah waktu saya bangun itu ya 22:35 guys. Jadi selang waktunya cuma 5 menit aja dari kejadian tersebut. Ya saya bisa menyimpulkan kalau hantu yang menindih saya itu kuntilanak guys, karena hawanya ya perempuan gitu guys. Bukannya enak ditindih sama perempuan, tapi malah jadi ngeri gitu guys. Ini kan yang ini dihantu gitu, bukan manusia gitu, serem gitu. Nah kemungkinan anak-anak yang lewat tadi, yang 5 orang itu yang dikejar itu sebenarnya bukan anak-anak asli guys. Kemungkinan itu memang terjadinya di pendengaran saya sendiri. Bisa dibilang kemungkinan itu adalah pancingan dari si hantu kuntilanak tersebut untuk mengelabui saya guys. Saya mendengar fokus, waktu itu saya mendengar dengan fokus itu apakah suara anak kecil beneran, tapi ternyata itu malah pancingan dari si hantu kuntilanak itu yang membuat saya tertindih oleh dirinya guys. Bisa dibilang ya kalau secara logika mungkin itu sangat tidak mungkin kalau anak-anak di usia masih kecil itu untuk lari-lari jam setengah 11 malam guys gitu. Orang tua mana juga yang mau mengizinkan anak-anaknya untuk main sampai semalam itu gitu guys, apalagi jam setengah 11 gitu, nggak mungkin banget gitu kan. Nah di situ saya menyimpulkan kalau itu adalah pancingan dari si hantu kuntilanak tersebut, membuat suara anak-anak yang sedang berlari, tidak taunya dia malah menindih saya guys. Karena dia tahu mungkin saya juga baru tidur juga gitu guys, jadi ya serem juga gitu guys. Jadi ya gitulah. Nah untuk cerita yang berikutnya ini masih saya alami sendiri juga. Nah saya juga masih menginap di rumah nenek saya juga guys, masih di kamar yang sama, masih di jam yang hampir sama juga sih. Nah jadi waktu itu jam 10 malam saya masih main HP, masih ngopi lah seperti biasa, selalu ngopi kalau malam nginep di rumah nenek itu guys. Hingga waktu pun tak terasa sekitar jam 11:10 guys, 23:10 gitu. Akhirnya saya pun mematikan HP saya dan mulai tidur, merebahkan tubuh saya dan menarik selimut seperti biasanya. Nah setelah itu saya pun mulai tertidur dan terlelap hingga beberapa menit kemudian saya pun merasa ada sesuatu yang
bisa dibilang kayak gempa gitu guys. Nah di situ saya mulai panik guys. Saya merasakan tubuh saya seperti terguncang dan tergoyang-goyang seperti ada gempa pada umumnya gitu guys. Tapi waktu itu saya mulai terbangun secara penuh dan saya pun berkeringat dan saya pun mulai terengah-engah, napas saya mulai memburu dan keringat saya mulai bercucuran. Di situ saya mengucap astagfirullahalazim dan sebagainya. Nah di saat itu saya memang waktu itu berpikirnya itu adalah gempa guys. Tapi waktu saya memikirkan untuk yang kedua kali, kan di kamar saya itu di sebelahnya ada kamar nenek saya juga guys. Jadi kamar saya dan kamar nenek saya itu saling bersebelahan gitu. Nah waktu saya merasakan gempa dan mulai menenangkan diri itu, nah saya benar-benar tidak mendengar nenek saya merasa panik ataupun berteriak dan sebagainya. Dan keesokan paginya saya pun melihat semua orang pun beraktivitas seperti biasa dan tidak ada yang membicarakan gempa semalam itu guys. Nah saya pun mulai bisa mengambil kesimpulan kalau yang saya rasakan itu memang bukan gempa waktu malam itu guys. Tapi saya masih belum tahu apa yang saya rasakan itu guys. Nah hingga pada akhirnya, singkat ceritanya malam lagi, sekitar jam 11:30. Nah saya pun nginep lagi di rumah nenek saya guys. Saya nginep mulai ngopi, main HP seperti biasa hingga pada akhirnya jam 11:45 guys. Saya mulai mematikan HP saya dan tidur, narik selimut dan mulai terlelap lagi guys. Nah tiba-tiba saja gempa yang saya rasakan kemarin itu mulai terasa lagi guys di hari yang berikutnya itu. Nah saya pun refleks langsung terbangun dari gempa tersebut. Tapi di saat saya merasakan ada gempa tersebut, saya pun berusaha untuk menenangkan diri dan berucap astagfirullah dan juga mengucap doa-doa pendek. Nah waktu saya merasakan hal itu tuh, saya merasakan hal yang lain guys. Jadi bukan gempa yang saya rasakan yang sebenarnya, tapi seakan-akan badan saya tuh digoyang-goyang guys oleh sesuatu. Digoyang-goyangnya tuh seperti dipegang seperti ini lalu digoyang seperti itu guys. Nah yang saya rasakan itu memang seperti goyangan guys. Jadi bukan benar-benar gempa yang ke arah berbagai macam arah acak-acakan gitu goyangannya. Tapi ini memang seakan-akan badan saya digoyang ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri di saat saya sedang berbaring itu. Nah saya di situ sudah mulai bisa menyimpulkan kalau yang membuat gempa itu bukan alam gitu, tapi memang hantu sepertinya guys. Karena ya hawanya beda saja, sedangkan nenek saya sendiri saja juga tidak merasakan gempa tersebut kan. Hingga pada akhirnya saya pun mulai membaca doa, ayat kursi, al-falaq, an-nas dan kulhu semacam itu. Hingga pada akhirnya gangguan gempa itu pun hilang guys secara tiba-tiba setelah saya membacakan doa-doa pendek tersebut. Nah di situ saya mulai bisa menyimpulkan bahwa yang membuat gempa palsu itu adalah hantu guys, bukan alam atau Tuhan gitu. Nah pada hari berikutnya dan seterusnya guys, setiap kali saya menginap di rumah nenek saya dan lewat pukul 11 lewat, ya pokoknya jam 11 lewat saja, pasti saya akan merasakan hawa gempa tersebut guys. Jadi benar-benar bukan gempa, tapi jadi badan saya digoyangkan oleh sesosok makhluk halus, entah itu kuntilanak, pocong, gendero, atau tuyul, atau hantu yang lain. Yang pastinya badan saya memang digoyang-goyangkan dengan sedemikian keras. Tapi saya pun tidak merasakan tangan mereka menyentuh badan saya, tahu-tahu badan saya bergerak saja seperti digoyang-goyang guys. Makanya dari itu setiap kali saya merasakan badan saya digoyang-goyangkan lagi oleh hantu-hantu tersebut, saya pun mulai membaca ayat kursi dan doa-doa yang pendek yang lainnya. Hingga pada akhirnya goyangan tersebut pun mulai hilang secara perlahan dan saya pun bisa tidur dengan nyenyak guys. Nah dan kejadian itu terus saya alami guys setiap harinya, itu dikarenakan saya tidur jam 11 lebih guys. Tapi kalau jika saya tidur jam 10 atau jam setengah 11, nah saya tidak merasakan goyangan-goyangan tersebut guys. Hingga pada akhirnya saya menyimpulkan jikalau saya tidur jam 11 lebih, pasti saya akan merasakan goyangan dari hantu-hantu tersebut guys. Nah, tapi jika saya tidur jam 10 atau jam setengah 11, maka saya akan aman-aman saja guys, tidak ada goyangan apapun gitu sampai paginya aman gitu. Makanya saya juga sudah mulai tidak berani kalau tidur sudah jam 11 atau jam 11 lewat gitu guys. Makanya jam setengah 11 pun saya langsung buru-buru tidur saja karena takut digoyang-goyangkan oleh makhluk-makhluk tersebut. Dan bisa dibilang goyangan itu cukup mengganggu sih guys. Ya udah deh guys, mungkin cukup sekian dulu untuk kisah horor yang saya pribadi alami ini. Terima kasih karena kalian sudah mau menonton ini. Dan jangan lupa berikan like, comment, subscribe, dan share. Dan see you next time di video horor berikutnya. Bye.